Halo, halo, halo. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Namo Amitofo. Ketemu lagi nih sama Cici Feve, tentunya di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma, tempat di mana kalian bisa belajar Dharma dimanapun kalian berada. Nah, adik-adik yang baik, hari ini kita mempelajari tentang toleransi antar umat beragama. Kenapa sih penting? Pastinya karena Indonesia, negara kita tercinta ini terdiri dari begitu banyak suku dan budaya dan beragam agama. Nah, bagaimana kita sebagai umat Buddha harus menjaga toleransi antar umat beragama? Nah, adik-adik pastikan nonton sampai akhir ya. Oke adik-adik yang baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu, yuk adik-adik duduk yang manis, ambil sikap duduk yang baik. Kemudian kita pusatkan hati dan pikiran kita, karena kita mau apa? Pinter sekali sih kalian, karena kita mau mengikuti puja bakti. Kita akan melakukan penghormatan kepada guru agung kita, Sang Buddha. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukrewe Mama. Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabalasami. Sarvata Subham Ajeya. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva. Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati. Dara Dara Daring Suraya. Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali. Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsinina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varanaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sigantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha.
budaya. Tadiata Om baik saja samudate swaha. Tadia ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadia ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadia ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Adik-adik yang manis, hari ini Cici akan mengajarkan kalian sebuah lagu. Ya, lagu ini sangat terkenal sekali di kalangan umat Buddha ya. Jadi judulnya berjudul Hadirkan Cinta, ciptaan dari Om Joki ya. Lagu ini sangat indah sekali liriknya. Adik-adik coba deh perhatikan dan kita pelajari sama-sama lagunya ya.
Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Nah, lagu ini bagus sekali kan artinya ya adik-adik ya? Nah, adik-adik bisa pelajari lagunya nanti ya. Ini mengajarkan untuk selalu menebar cinta kasih kepada sesama kita, agar hati kita bisa merasa damai dan bahagia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Halo adik-adik semuanya, nama Amitovo. Cici Olivia seneng banget Cici punya kesempatan untuk sharing Dharma sama adik-adik semua. Tentunya Cici harap adik-adik juga semangat dan senang untuk belajar Dharma serta terus berbuat kebajikan. Adik-adik yang baik, negara kita tercinta Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Dari suku yang beragam, ras yang beragam, keragaman budaya, dan tentunya agama yang juga beragam. Keanekaragaman ini semua ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Inilah yang menjadi ciri khas negara kita Indonesia yang sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik ada yang tahu gak artinya apa? Nah, betul banget, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Frasa kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Nah, untuk menjaga kebinekaan ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Kalau adik-adik pernah nonton di TV, ada beberapa berita tentang masalah yang berhubungan dengan Sarah. Kira-kira siapa itu Sarah?
Nah, bukan siapa ya, SARA itu adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan tentunya antar golongan. Kalau kita melihat berita tentang perselisihan antar umat beragama atau antar suku, ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman kita tentang toleransi. Hal ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, agar kita tahu bagaimana seharusnya kita memperbaiki diri agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita, sehingga dapat tercipta keharmonisan. Tapi ngomong-ngomong, toleransi itu apa artinya? Nah, toleransi sendiri adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Dalam agama Buddha, toleransi sangat jelas diajarkan oleh Sang Buddha. Selama 45 tahun Buddha mengajar, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam kegiatan beragama. Sang Buddha juga sudah terbiasa menghadapi keanekaragaman agama di zaman hidupnya loh. Sebagai seorang yang sangat bijaksana, Buddha tidak pernah berkata bahwa hanya ajaranlah yang paling benar, ataupun ajaran lain adalah ajaran yang salah. Tentunya salah satu ajaran toleransi yang Buddha ajarkan pada kita adalah tentang 4 sifat luhur atau Brahma Wihara yang terdiri dari metta atau cinta kasih, karuna atau welas asih, mudita yang artinya turut bersimpati, dan upeka yang artinya keseimbangan batin. Metta sendiri adalah sifat cinta kasih tanpa pilih kasih, sehingga kita harus pancarkan metta kepada semua makhluk meskipun mereka berbeda dengan kita. Dengan memancarkan metta kepada semua makhluk, kita bisa membuat perasaan benci yang timbul dalam hati kita menjadi hilang. Selanjutnya, ada sifat karuna atau sifat belas kasih ketika melihat makhluk lain menderita. Ketika ada yang menderita, tentunya kewajiban kita sebagai manusia adalah membantu mereka tanpa kita membeda-bedakan. Mudita adalah perasaan turut berbahagia atas keberhasilan atau kesuksesan yang dicapai oleh orang lain. Misalnya nih adik-adik, kita turut berbahagia ketika umat agama lain merayakan hari raya mereka. Kita membutuhkan ketenangan batin dalam menjalankan kehidupan kita. Ketenangan tersebut dapat diperoleh melalui batin yang tenang seimbang atau yang suka kita sebut dengan UPK. Dalam keadaan apapun, kita sebaiknya jangan terlalu berlebihan, baik ketika kita senang ataupun kita sedih. Sehingga batin yang tenang seimbang membuat kita dapat menahan dan mengendalikan segala hawa nafsu negatif yang dapat memunculkan sikap menganggap diri sendiri paling benar, egois, ataupun serakah. Nah, dari keempat sifat luhur itulah menjadi dasar toleransi dalam ajaran agama Buddha adik-adik. Terus, adik-adik kalau paham Brahma Wihara dengan baik, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Akhirnya kita bisa membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Cinta kasih, welas asih, turut bersimpati, dan batin yang tenang seimbang ini akan membawa kita kepada terciptanya kedamaian dan kerukunan. Frasa dari kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan doa penutup khas umat agama Buddha juga sebenarnya mencerminkan sikap toleransi loh. Kita memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran agamanya dan juga beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Sama dengan membuat mereka bahagia karena mereka bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Begitu pula hal ini juga dirasakan Raja Asoka, salah satu raja terbesar di India yang memeluk agama Buddha. Ia sangat menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Di saat terdapat pelajaran agama lain, Raja Asoka sebagai penganut agama Buddha akan tetap menjunjung tinggi kerukunan dengan umat agama lain. Tentunya, ini sesuai dengan apa yang tertulis di pilar Raja Asoka yang ke-12 yang berbunyi, janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Toleransi adalah kunci utama perdamaian yang patut kita jaga sama-sama. Nah, adik-adik yang baik, seperti apa sih sikap toleransi yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa kasih contoh gak? Oke, kalau nggak ada, Cici kasih contoh. Contohnya, kita nggak memaksakan orang lain untuk beragama sama dengan kita. Contoh lainnya, kita juga nggak mencela atau menghina agama dengan alasan apapun. Kemudian, kita juga nggak boleh melarang atau mengganggu umat lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Sikap toleransi mengajarkan kita untuk selalu berperilaku dan menerima perbedaan. Toleransi juga membuat kita tidak mudah marah,
memaksakan pendapat kita, ataupun menolak pendapat orang lain yang berbeda. Tapi justru dengan sikap toleransi, kita akan lebih menghargai dan memahami perbedaan tersebut dengan baik. Rasa toleransi akan memperkuat persatuan bangsa, sehingga kita tidak mudah dipecah belah karena hanya perbedaan. Sebaliknya, kita akan saling dukung dalam kesatuan negara. Semoga dengan adanya sikap toleransi dalam setiap manusia, semua makhluk dapat hidup rukun dan harmonis satu sama lainnya. Baiklah adik-adik, demikian yang bisa Cici sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik dapat memahami pentingnya toleransi dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oh Buddha, semoga kami, rakyat Indonesia, bisa selalu menjunjung tinggi sikap toleransi. Semoga bangsa Indonesia selalu damai, harmonis, dan maju. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik, setelah tadi Cici udah jelasin tentang toleransi, sekarang saatnya kita mewarnai. Ini terserah adik-adik, mau digital coloring juga boleh, atau mau di print lalu diwarnain dengan krayon, pensil warna juga boleh. Ikutin langkah-langkah berikut ini ya, tapi untuk pilihan warnanya tentunya bebas sesuai dengan keinginan adik-adik dan kreativitas adik-adik.
Baiklah adik-adik, demikianlah tanpa terasa kita sudah sampai nih di penghujung acara kita hari ini. Semoga apa yang sudah diajarkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, seperti biasa nih, sudah ada tugas yang menanti kalian di Google Classroom ya. Pastikan habis ini kalian cek dan langsung kerjakan, oke? Baik adik-adik, Cici sekali lagi mengundang kepada seluruh adik-adik di luar sana yang sedang nonton sekarang ini tapi belum mendaftar ke Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Yuk buruan daftar, pendaftaran gratis, tis. Caranya gampang banget kok, tinggal hubungi aja nomor di bawah ini. Oke, pastikan juga kalian selalu jaga kesehatan kalian sehingga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu ya. Bye-bye. Namo Amitofo.